Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, kunci kerajaan Allah, datanglah dan bebaskanlah umat-Mu dari perbudakan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi,
karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini adalah salah satu bagian dari Injil yang amat kita kenal, dan kisah tentang warta gembira malaikat kepada Maria adalah sebuah kisah yang menjadi awal dari segala hal yang kemudian nanti mengikuti terkait dengan sejarah keselamatan. Warta kabar malaikat Gabriel kepada Maria disebut sebagai warta gembira karena memang kabar itu mendatangkan sukacita, bukan hanya secara pribadi kepada Maria, tetapi kepada sejarah umat manusia yang sekian lama menantikan kehadiran penyelamatnya. Maria sebagai wakil umat manusia menjadi pribadi yang sungguh terbuka pada kegembiraan warta, sehingga sekalipun tentu saja mungkin Maria berpikir tentang banyak hal, kata yang kemudian terucap dari mulutnya sebagai tanggapan adalah bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Keterbukaan sebagai hamba menjadikan Maria sungguh milik Tuhannya, dan karena itu ia percaya persis apa yang dikehendaki Sang Tuhan adalah sesuatu yang baik bagi dirinya. Kesediaan Maria adalah kesediaan seorang hamba yang sepenuhnya menyerahkan diri kepada apapun yang dikehendaki Sang Tuhan, bukan dalam arti Sang Tuhan adalah Tuhan yang otoriter atau mungkin yang memerintah tanpa memperhatikan keadaan hamba, tetapi kesediaan Maria adalah kesediaan yang jauh melampaui segala pikiran-pikiran entah negatif, entah prasangka, entah mungkin juga ketakutan-ketakutan manusiawi yang kerap kali dihadapkan atau dimiliki misalnya seseorang kepada siapapun yang dianggapnya lebih berkuasa. Maria adalah pribadi sederhana yang di dalam kesederhanaannya itu percaya 100% kepada kebaikan dan kehendak Sang Tuhan. Maka apa yang dilakukan Maria sebetulnya juga menjadi tanda keterbukaan akan karya Roh yang sedang bekerja. Allah yang menghendaki kebaikan di tengah dunia senantiasa terlebih dahulu sudah mencurahkan Roh-Nya agar kita sebagai pribadi manusia juga dimampukan untuk terbuka pada gerak karya Allah ini. Semoga saudara sekalian yang terkasih, keterbukaan Maria ini juga menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap percaya bahwa di atas kebaikan yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita masing-masing, Tuhan sudah senantiasa selalu mengawali dengan kehadiran Roh-Nya. Kitalah yang diajak untuk peka, untuk menyadari gerakan Roh itu, sehingga kita boleh dan mau menanggapi apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Seperti Maria, kita pun masing-masing dianugerahi Roh Kudus-Nya, sehingga boleh senantiasa mengandalkan kekuatan Roh ini untuk bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Bukan hanya dengan kekuatan kita, tetapi terlebih dengan bantuan rahmat Allah sendiri yang senantiasa bekerja melalui Roh-Nya ini.